Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kemudian kita berulang bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, karena kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat kepada beliau, kepada Nabi, dan juga sampaikan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi-Nya di hari akhirat kelak. Salah seorang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kita Nabi-Nya, syafaat oleh bantuan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Dan memang Rasulullah memiliki beberapa syafaat. Di antaranya dicepatkan timbangan. Kemudian apabila ditimbang tidak ada perbuatan yang buruk yang pernah kita kerjakan, dan itu akan menghalang kita masuk surga dengan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan nantinya Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kita, kemudian terus langsung masuk ke dalam surga. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah kita akan coba membahaskan satu yang berlaku dalam hidup kita untuk kita jadikan sebagai pegangan dan petunjuk. Kadang-kadang terabaikan disebabkan karena kita selalu melihat melalui pandangan hukum sebab akibat, sehingga apabila kita melihat melalui pandangan hukum sebab akibat, boleh jadi ketika sebab tidak bisa kita kerjakan, maka kita menjadi sedih dan mungkin juga membuat kita menjadi kecewa. Contoh, umpamanya kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menderita penyakit. Kita sudah berusaha, sudah pergi ke dokter, beberapa orang dokter sudah makan obat, berbagai macam obat, bukan setahun dua, bertahun-tahun, tapi tak sembuh-sembuh. Sampai-sampai dokter mengatakan ini tak ada obatnya. Bagaimana hati kita? Gelisah? Oh, pasti gelisah. Bagaimana supaya tenang? Nah, ini pengajian yang akan memberikan jawabannya. Kita tak boleh gelisah. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan kritis sekritis apapun, darurat sedarurat apapun, kita tak boleh gelisah. Kita mesti tenang. Tapi apa formulanya untuk tenang? Contohnya kedua, umpamanya salah seorang dari ahli keluarga kita, umpamanya masuk ICU, udah darurat, koma, berhari-hari, dikatakan telah meninggal, belum,
masih berdenyut jantungnya. Kemudian dokter pula mengatakan kami tidak bisa buat apa-apa ini sudah habis usaha kami. Ada masih harapan di dalam hati tidak bahwasanya keluarga kita ini akan kembali sehat? Sehingga doa kita semakin sungguh-sungguh, ya Allah sehatkanlah ayah kami ini, ibu kami ini. Atau doa kita berubah-ubah, ya Allah cepatkanlah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu. Mungkin tidak. Orang yang sudah koma berhari-hari di ICU dan dokter pun sudah angkat tangan, bisa kembali sehat seperti biasa? Bisa. Mengapa tidak? Apa sebabnya? Pengajian malam ini akan menjawab. Jadi tak perlu gelisah. Memang sedih. Ahli keluarga yang kita cintai menderita. Kalau keadaan koma, dikatakan meninggal tidak, dikatakan masih hidup pun tidak. Karena kritis sekali. Tapi tidaklah membuat kita gelisah, karena kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengajian malam inilah tentang mengenal Allah. Mengenal Allah inilah yang membuat kita menjadi tenang. Kalau sudah mengenal Allah, tenang. Sekarang saudara kita di beberapa kabupaten ditenggelami oleh air banjir ya. Banyak barang-barang sudah dikumpulkan di masjid ini untuk dibawa ke korban banjir. Dan hujan ini nampaknya semakin hari semakin lebat dan belum nampak lagi kapan akan berhenti. Dan mereka tenggelam. Tak tahu berapa hari mereka akan tenggelam atau berapa bulan. Ini kalau di tempat kita. Sebenarnya lebih berat lagi kalau di Suriah sana. Kalau di Suriah sana itu bertahun-tahun. Rumah yang mereka huni tak ada lagi. Kau lari kemana? Musuh mengepung mereka. Sekarang sedang musim dingin di sana. Bisa mati beku mereka karena kedinginan. Bagaimana dalam keadaan seperti itu tetap tenang bagaimana? Bagaimana caranya? Ayo pengajian pada hari ini. Ketika kita sudah tak mampu lagi berusaha, sementara dalam pemahaman kita yang biasa, usaha yang menyelesaikan, maka kita pasti bisa. Rasulullah umpamanya biasa adalah kedai yang dijadikan sebagai andalan untuk mencari rezeki. Tapi kedai itu sudah terbakar, tak ada lagi modal, habis. Badan yang tadinya sehat sekarang sakit-sakit pula. Untuk keluar rumah aja tak mampu lagi. Anak pula sedang besar, semua memerlukan biaya pendidikan, sambil makan minumnya. Bagaimana? Ada gelisah? Apa tenang? Berarti perlu kajian malam ini. Karena kita ini tak bisa lagi berusaha. Kalau bisa berusaha, masih bisa berusaha. Ada ketenangan berusaha, nanti dapat hasil. Sekarang ini sudah tak bisa lagi berusaha, bagaimana mau dapat hasil? Maka keluarlah kata mati katanya lagi. Orang yang sampai mengeluarkan kata matilah saya ini, sampai mengeluarkan kata seperti ini, bermakna sudah hilang ketenangan dalam hatinya. Dan bisa jadi bukan hanya gelisah, tapi bisa jadi putus asa. Kalau udah putus asa, nanti putus kabel yang ada dalam kepala ya, maka berubah kewarasannya. Nah, mungkin boleh jadi dia gila. Bisa berlaku, bisa, enggak tidak. Tapi tidak kita dengar pula orang di Palestina sana ada yang gila ya.
karena krisis yang mereka jalani bertahun-tahun. Tidak ada. Malah mereka bersemangat dalam perjuangan. Apa sebab? Padahal musuh mereka konspirasi dunia, seluruh dunia. Berapalah yang membantu Palestina? Dan yang membantu Palestina itu bukanlah satu pemerintahan, kecuali pemerintahan Turki sekarang yang bantu. Lain kali itu sembunyi-sembunyi bantu. Mereka terang-terangan untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina, untuk merampas Masjidil Aqsa dari umat Islam. Mereka ditepuk dari seluruh Arab. Tinggallah satu bagian kecil saja dari Palestina itu lagi yang masih bertahan, yaitu Gaza. Nah, Gaza itu lagi yang bertahan. Yang lain itu sudah dimasuki oleh musuh. Tapi tak pernah kata negara orang Gaza itu stres ya. Tapi walaupun mereka bersemangat, apa sebab? Sebab mereka memiliki ilmu yang akan kita pelajari malam hari. Apa ilmu itu? Tak sabar mendengar. Kamu berjumpa panjang kan nanti. Kita ada dua hukum. Hukum yang pertama namanya hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Tetapi yang berjalan dalam kehidupan kita bukan hanya hukum sebab akibat. Dan jangan sekali-kali hanya berdasarkan hukum sebab akibat saja memahami hidup ini. Ini yang buat kita jadi gelisah. Biasanya pada waktu bekerja dahulu gaji dapat, tunjangan dapat, fasilitas dapat, banyak tambahan pada waktu bekerja. Kalau sudah pensiun, mulai gelisah. Pak Taris gelisah enggak? Insyaallah tidak. Kalau udah mulai pensiun, aduh fasilitas kita tunjangan tak dapat lagi, hanya gaji pokok. Sementara sudah terbiasa pengeluaran yang banyak. Gelisah atau tenang? Ini banyak KPS jadi maka tak apa-apa. Mulai gelisah karena biasanya banyak dapat, karena banyak usaha yang dibuat ketika masih bisa berusaha. Ketika sudah tak lagi bisa berusaha, sedikit usaha, sedikit dapat. Tak ada usaha, itu dia yang bergelisah. Sementara ingin dapat juga. Bagaimana cara menyelesaikannya? Satu lagi dalam memahami hidup ini yang kita pelajari. Jadi bukan yang pertama ini. Yang pertama ini memahami hidup melalui hukum sebab akibat. Tapi yang kedua ini memahami hidup melalui kekuasaan Allah yang mutlak. Ini dia. Mengenal Allah melalui kekuasaannya yang mutlak. Yang mutlaknya apa maknanya? Yang kuasa Allah itu tidak ada batasnya. Kalau kuasa kita ada batas, tapi kuasa Allah tidak ada batas. Contoh umpamanya, berapalah jumlah pejuang Palestina ini berbanding dengan musuh? Berapalah jumlah pejuang di Suriah ini berbanding sekarang ini yang menggempur pejuang Suriah itu adalah Amerika menggempur, Rusia menggempur, Iran juga menggempur, Cina juga menggempur, dan beberapa negeri Arab pun ikut-ikut pula menggempur. Bisa mereka menang? Sementara jumlah mereka sedikit. Bisa mereka menang? Insyaallah. Insyaallah. Mengapa sebut insyaallah? Sebab mengenal Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kuasa musuh sebanyak apapun masih terbatas. Kalau kita bersama dengan Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, mudah aja bagi Allah untuk mengalahkan mereka. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi maka jadilah, menang maka menanglah. Selesai banjir, selesai. Sadar kembali yang koma, sadar. Sehat kembali yang sakit, sehat. Susah bagi Allah untuk menetapkannya seperti itu? Tidak.
tanpa usaha. Tidak susah bagi Allah, karena Allah dalam memberlakukan sesuatu tanpa bergantung pada usaha manusia. Ini dia mengenal Allah. Tapi bukan berarti tidak berusaha. Berusaha, mesti berusaha, maksimal dalam berusaha. Tapi pengajian kita ini bukan kaitannya dengan berusaha. Kaitan kita pengajian kita ini adalah dengan mengenal Allah. Jadi pelajaran akidah, pelajaran keimanan untuk meneguhkan keyakinan. Ada satu kisah cerita. Dengan kisah ini nampak apa yang mau disampaikan. Ada seorang jemaah kita di Malaysia, punya penyakit jantung. Kemudian sudah buat janji dengan Institut Jantung Negara bahwasanya dia mesti dioperasi. Tapi dia sudah berumur. Kalau sudah berumur, sudah tua, dioperasi juga, maka kemungkinan untuk sembuh sedikit sekali, kecil sekali. Kalau operasi kemudian mati, gelisah atau tenang? Pak, kalau bapak dioperasi, maka kemungkinan untuk sembuh kecil. Tapi kalau bapak bersedia juga, silahkan. Tapi mungkin kemungkinan besar bapak akan mati. Tenang atau gelisah? Gelisah. Ikhlaskan aja. Nah, sekarang saya tanya bukan ikhlaskan, tenang atau gelisah? Gelisah. Kalau itu jawab satu dan jawab dua, tenang atau gelisah? Gelisah. Tapi kalau disebut oleh dokter, Pak, kemungkinan kecil saja gagal. Mungkin 99% berhasil. Karena masalahnya kecil saja, operasi itu bukan operasi besar. 90% bapak akan kembali sehat. Gelisah atau tenang? Tenang. Dan itu yang dikatakan. Itu tak perlu ditanyakan. Dan jemaah kita ini kemungkinan kecil akan sembuh. Disebutkan di dia riwayatnya, diterangkan fakta-fakta yang telah dibuat pemeriksaan ini. Maka beliau ini pun gelisah. Biasa. Itu fitrah manusia di sini. Takut. Biasa. Itu fitrah manusia takut. Yang tak boleh itu terus-terusan gelisah. Itu tak boleh. Dan tak punya iman untuk menyelesaikan kegelisahan. Terus-terus tekan takut. Itu tak boleh. Itu berarti tak punya iman kepada Allah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian dia ikut pengajian. Kemudian kita sampaikan dalam pengajian itu, kita sekali sebulan ke Malaysia. Kemudian kita sampaikan pengajian di masjid itu tentang Asmaul Husna, Al-Latif. Apa makna Allah Al-Latif? Allah yang maha halus. Nah, di antara penjelasannya, Allah itu maha halus dalam menyelesaikan masalah tanpa disadari oleh manusia. Kalau dokter kan menyelesaikan masalah tak halus kan, dibelahnya dada kita, dikeluarkannya isi, dipotong-potongnya, dijahitnya kembali. Itu kan tak halus kerjanya, kasar kerjanya. Tapi Allah maha halus, latif, bisa menyelesaikan penyakit jantung yang dalam dada itu tanpa dirasakan oleh manusia. Maka boleh kita beramal dengan nama ini. Ya Allah ya Latif. Mudah-mudahan siapa yang punya penyakit akan disembuhkan oleh Allah dengan cara tanpa dia menyadari. Kalau dia punya hutang, baca nama Allah yang Latif, maka Allah akan selesaikan hutangnya dengan cara yang sangat halus kayak ini. Dan dia tak merasa hutangnya itu telah selesai. Umpamanya ada saja orang yang Allah hantar untuk membayar hutangnya, tak ada dia minta-minta orang lain membayar hutangnya. Ada saja orang membayarkan hutangnya. Halus dengan ini. Kita pun tak tahu. Kemarin hari Rabu saya pergi makan dengan ada 2 orang tamu. Kita mau bayar, kata tukang kerja itu tak perlu bayar. Maka kita tanya kenapa tak perlu bayar? Sudah ada orang bayarkan. Siapa orang bayarkan? Kita
dengan sedemikian rupa. Tak tahu orang yang bayarnya. Ini betul, betul. Jangan sampai berhutang pula makan. Tak halal yang dimakan, ada orang bayarnya. Oh, ini ada perbuatan yang tidak kita sadari dan berlaku. Dan kita diperintahkan untuk menyeru Allah dengan nama-namanya. Al-Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama. Al-Asma'ul Husna fad'uhu biha. Seru Allah dengan nama tersebut. Maka di akhir pengajian kita bisa beramal dengan meniru nama Allah. Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif. Rupanya jemaah kita ini mengamalkan. Pulang pengajian itu sampai pulang, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif. Masih lama lagi untuk operasi. Masih ada satu lagi pemeriksaan terakhir sebelum operasi. Tapi dia tetap mengamalkan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sampai mimpi saya Ustaz Ya Latif. Sampai beliau mengatakan begitu. Diceritakan yang kemarin pengalamannya. Sambil menangis dia cerita, menangis gembira. Apa sebab? Sebab jantungnya itu sehat. Hilang penyakit dari jantungnya tanpa operasi. Berarti berlaku dengan kehendak Allah yang mutlak, yang tidak ada batasnya. Kalau saya lihat di ini, Ustaz, yang nampak tulisan Ya Latif itu di sini. Padahal tak ada tulisan Ya Latif di sini. Nampak terbayang-bayang tulisan Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dan saya meyakininya setelah saya mendapatkan ilmu itu. Saya yakin, saya beramal dengan keyakinan. Saya meniru Allah dengan keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoa, berserulah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan menyampaikan keinginanmu. Dia sampai ke tahap itu. Ketika pemeriksaan terakhir sebelum diadakan operasi, maka diberitahu bahwasanya hasil pemeriksaan jantungnya itu tidak ada lagi penyakit, sudah kembali pulih sehat tanpa operasi. Bisa berlaku seperti ini? Bisa. Apa sebab? Sebab yang mengatur alam semesta ini adalah Allah yang menciptakannya. Pencipta alam semesta ini adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah. Allah mengatur satu dengan hukum sebab akibat, dan satu lagi Allah juga mengatur dengan kuasa mutlak yang ada padanya. Ketika dua aturan ini kita pahami, inilah yang membuat hati kita menjadi tenang. Andaikan akan muncul kegelisahan pada satu ketika, mudah sekali untuk kita hilangkan. Sekarang hutang Indonesia ini mampu tak kira-kira kita bayar? Semakin hari semakin banyak. Bertambah-tambah hutang. Gelisah? Gelisah. Tapi tenang. Apa sebab? Apabila Allah menghendaki untuk lunas hutang itu, lunas. Tapi bagaimana supaya lunas? Mesti berusaha. Dan ada kalanya usaha kita itu kecil saja, tetapi bisa untuk melunaskan hutang yang banyak itu. Apabila Allah berkehendak untuk berbuat demikian dengan kuasa yang tidak terbatas. Tak masuk dalam pikiran kita, dalam hitungan kita. Afghanistan yang seperti itu bisa mengalahkan Rusia itu tak masuk akal. Rusia itu negara super power, tapi bisa dikalahkan oleh Afghanistan. Runtuh Uni Soviet, Rusia, karena terlibat perang terus dengan Afghanistan, para pejuang Afghanistan. Gimana bisa ya? Oh iya bisa. Karena pejuang Afghanistan itu berjuang bersama dengan Allah yang memiliki kuasa yang mutlak, yang tidak terbatas. Nabi Muhammad bersama para sahabat Nabi jumlahnya berapa dalam perang Badar? 313.
Orang-orang kafir berapa jumlahnya? 1000. 1:3. Kalau ikut akal fizikan, itu hitungan biasa, hukum sebab akibat. Mana yang menang? 1 yang menang atau 3 yang menang? Yang 1 senjatanya sederhana sekali, yang 3 senjatanya lengkap dan terbiasa berperang, terlatih untuk berperang. Ini mana yang menang? 3 atau 1 ini? Tapi yang menang 1. Bagaimana bisa yang 1 menang? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang memanah wahai Muhammad ketika kamu memanah, akan tetapi Allah lah yang memanah. Kalau Allah yang memanah berarti kalau itu sebab akibat dari manusia. Itu sebabnya langsung dari Allah. Maka setiap anak panah yang diluncurkan mengenai bukan hanya 1 musuh, 2 terbunuh sekali dengan 1 anak panah. Dan tidak ada 1 anak panah pun yang terlepas dari musuhnya yang tidak mengenai sasaran, tepat sasaran. Apa sebab? Kalau sudah seperti itu, mengapa mesti gelisah? Musuh ramai banyak lah. Tenang. Apa sebab tenang? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kita pahami ayat ini. Dari pemahaman ayat itu kita memahami hidup ini, memahami ujian, memahami musibah, memahami apa yang berlaku. Daripada akhirnya ayatnya tak dipahami, tapi menggunakan kun fayakun juga, tapi menggunakan di dalam jampi, dalam mantra. Tertitik tawar di langit, terdengar tawar di bumi, aku menawar dari api, aku menawar dari racun, ke dalam akan tumbuh si bulan kun, kata Allah, fayakun, kata Muhammad, berkah dan rumah la ilaha illallah. Kau mantra. Dan tulis dulu, jangan ditulis. Ini syirik ini. Kalau mau baca Al-Quran atau hadis Nabi. Ini saya dapat, ini jampi orang Sakai. Dulu ketika nulis tesis saya tentang pengislaman suku Sakai. Rupanya suku Sakai itu sudah Islam sejak dahulu rupanya. Hanya saja para pendakwah meninggalkan suku ini. Dari mana kita tahu mereka sudah Islam? Dari jampi-jampi mereka itu sudah kun fayakun. Kun fayakun itu ada dalam Al-Quran. Coba sudah salah pakai. Kun fayakun, kun itu perkataan Allah, fayakun itu perkataan Allah juga. Kan Al-Quran, kun fayakun. Tapi dalam jampinya kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Anaknya kata Muhammad. Salah pakai. Mengapa mereka menggunakan kata kun fayakun? Sebab perkataan kun fayakun menerangkan kuasa mutlak Allah. Kalau sudah mengenal Allah yang memiliki kuasa mutlak, hilanglah kegelisahan. Tak perlu gelisah. Seorang diri dalam hutan, banyak binatang buas tersesat di malam yang gelap. Seorang diri gelisah atau tenang? Gelisah. Ikut hukum sebab akibat. Mungkin tak keluar dari hutan ini di dalam yang gelap. Selamat kita ini di binatang buas di mana-mana. Tapi bagi yang mengenal Allah yang memiliki kuasa yang mutlak, tenang. Itulah dia pesan Rasulullah kepada Abu Bakar. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana hati kalau sudah begitu? Tenang. Kalau hati sudah seperti itu, tenang. Kalau hati tenang, bagaimana tidur? Nyenyak. Nyenyak. Bagaimana makan? Enak. Enak. Ini tidur tak bisa, makan tak enak. Kenapa penyakit? Makan obat tidur dulu baru bisa tidur. Apa sebab masalah pada diri sendiri? Padahal kita bisa menyelesaikannya tanpa makan obat tidur. Yaitu dengan
mengembalikan kepada penguasa dan pengatur alam semesta ini. Rupanya dalam Al-Quran ada 8 ayat, yang di 8 ayat itu disebut kata kun fayakun. Kita lihat satu-satu. Nah, ini baru kajian. Pertama di surah Al-Baqarah ayat 117. Di awal ayat Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardh. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi. Kita lihat langit ini yang terjunjung di atas kepala kita ini. Oh, ini besar sekali. Dijunjungkan tanpa tiang. Dan tidak ada langit sebelum ini. Inilah langit yang pertama. Tapi nanti hari akhirat, di hari kiamat, ini akan dihancurkan. Langit itu akan roboh, dan di hari akhirat diganti dengan langit yang baru. Tapi langit yang sekarang ini langit yang pertama ini, sebelum tidak ada langit. Ini Allah ceritakan Badi' maknanya penciptaannya tanpa ada sebelumnya penciptaan, dan penciptaan ini tak ada yang lain seperti ini. Nah ini, kalau langit-langit rumah kita bukan ada tiangnya. Ada langit-langit rumah kita tak ada tiang. Yaitu mengambang saja di angkasa, tak ada. Tapi langit-langit Allah ini mengambang di angkasa ini. Karena Allah menciptakannya Badi' dengan kuasa mutlak yang tidak terbatas. Mengapa kita tak bisa buat seperti langit? Karena kuasa kita tidak terbatas. Kuasa kita itu ada batasnya. Wal ardh dan bumi, ini bumi yang dihamparkan ini. Ini Allah ciptakan dengan kuasa yang tidak terbatas. Maka lanjutan ayat, fahami ini. Ini dilihat lagi dapat dilihat setiap hari. Bumi yang bijak dapat dilihat setiap hari. Allah lanjutkan, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan sesuatu untuk diberlakukan, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Apa susahnya bagi Allah? Sebab Allah memiliki kuasa yang mutlak, tidak terbatas. Kalau kita dililit hutang, banyak sekali hutang, dan tak bisa kita membayarnya, karena aset kita sudah tak ada lagi, habis. Sementara hutang kita masih banyak. Katakanlah 10 miliar, banyak sekali hutang, tambah-tambah lagi. Karena berhutang dengan rentenir, berbunga-bunga, beranak-anak, berlipat kali ganda. Bagaimana? Gelisah atau tenang? Gelisah. Gelisah. Bisa tenang? Tidak. Tidak? Nampaknya tak masuk dari sini orang ini. Karena apa? Karena kita masih memahami dengan hukum sebab akibat. Mana bisa saya membayarnya? Banyak itu. Bekerja siang malam pun saya tak akan mungkin saya bisa membayarnya. Karena masih lagi memahami dengan hukum sebab akibat. Kita yang akan membayarnya. Itu masalah kita itu. Kalau Allah menghendaki, bisa mengapa tidak? Ada seorang tukang kebun di Solo, di lereng Gunung Lawu. Kami jamu makan pagi di sana, sarapan pagi. Tukang kebun, gaji sedikit, tapi majikannya itu orang Eropa. Orang Eropa itu punya kebun di Solo, dibelinya tanah di tepi Gunung Lawu. Kemudian karena sukanya majikannya ini kepada si tukang kebun ini orang asli Jawa, Solo. Karena sukanya dia sangat senang ya. Rupanya dia sudah membuat satu surat wasiat. Kalau dia meninggal dunia, seluruh harta bendanya diserahkan kepada tukang kebun ini, karena dia tidak punya keluarga. Karena surat wasiat. Tapi tidak diberitahu ke kebun ini. Meninggallah si majikan ini, kemudian dia dihubungi oleh pihak pengacara dan diberi amanah,
Kemudian memberitahukan kepadanya bahwasanya dia dapat warisan miliaran banyaknya. Masya Allah. Tanah itu. Tadi tukang kebun, sekarang Juragan kebun. pengusaha memiliki aset miliaran. Bisa berlaku? Bisa. Si tukang kebun ini bisa mendapatkan uang miliar dalam waktu yang singkat. Bisa. Baru nggak bisa, mereka bisa. Tadi tak bisa. Nampaknya lambat kayak dibilang. Itu contoh banyak-banyak dulu bahaya. Tapi belum ada usaha. Dan usaha kita itu sebenarnya isyarat saja yang menentukan oleh kita. Contoh umpamanya kisah Al-Quran. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel supaya diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Jumlahnya itu 600.000 orang. Bani Israel itu jumlahnya 600.000 mau dibawa. 600.000 dibawa lari. Rupanya Fir'aun mengetahui dan mengejar Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa ini. Berapa jumlah Fir'aun dengan tentaranya? Alfin 1 juta. 1 juta mengejar 600.000. Oh, pasukannya besar sekali ya. Banyak. Lari. Rupanya Nabi Musa dan Bani Israel tak ada lagi tempat lari karena di depan laut merah membentang. Ini cerita dalam Quran ini. Laut merah membentang. Fir'aun di belakang datang mengejar dengan jumlah yang lebih banyak. Ikut akal pikiran, ikut hukum sebab akibat. Ini sudah tak ada lagi ini sebab untuk selamat. Karena di depan sudah ada laut merah. Macam mana mau menyeberangi laut merah? Tak ada apa-apa. Ikut hukum akal. Akan didapatkan oleh Fir'aun dan tentaranya? Akan ditawan? Ya. Dan itu yang dikatakan oleh Bani Israel. Inna lamudrakun. Sungguh kita ini akan didapatkan kembali oleh Fir'aun. Karena ikut hukum akal mereka, ikut hukum sebab akibat, akan mungkin bisa selamat. Tapi itu akal dari Israel. Berbeda dengan iman Nabi Musa. Karena Nabi Musa memahami melalui hukum kuasa mutlak yang ada pada Allah. Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Apa kata Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, saya dini yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Yang memerintahkan aku untuk lari supaya selamat dari Fir'aun adalah Allah. Apabila Allah yang memerintahkan, Allah berkuasa untuk menyelamatkan. Oh, ini iman yang berbicara ini. Ini yang benar. Tapi Nabi Musa sendiri tidak tahu. Ini selamatnya macam mana bentuknya, caranya. Nabi Musa tidak tahu. Di tangan Nabi Musa ada tongkat. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Adidrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu itu ke laut, wahai Musa. Jadi ada usaha juga. Apa usahanya? Memukulkan tongkat ke laut. Tetapi apakah betul usaha memukulkan tongkat ke laut, laut menjadi terbelah? Alah, cobalah kalau mau coba pukulkan tongkat. Itu isyarat saja. Dipukulkan tongkat ke laut. Famfalak, maka laut itu terbelah. Kullu firqin kattudil azim. Setiap belahan laut itu seperti gunung. Jadi banyak belahannya. Sini terbelah, sini terbelah, sini terbelah, sini terbelah. Karena yang menyeberang itu berapa jumlahnya? 600.000. Maka belahan itu banyak, maka banyak jalan ke seberang. Banyak jalan ke seberang. Laut itu berhenti mengalir. Seperti es itu berpetak-petak ya. Nah, di antara petak es itu adalah jalan ke seberang. Menyeberanglah mereka sampai ke seberang. Rupanya Fir'aun belakang mengikuti juga, mengejar juga. Jadi jalan yang disediakan itu ditempuhnya pula. Laut yang terbelah itu
dia masuk ke laut yang terbelah itu. Ketika Nabi Musa dan Bani Israil sampai ke daratan seberang itu dah Asia itu. Tadi yang ditinggalkan itu benua Afrika, karena yang membelah Asia dengan Afrika itu adalah Laut Merah. Ketika sudah sampai ke seberang, ke daratan Asia, maka apa kata Bani Israil? Wahai Musa, Fir'aun dan tentaranya mengikut kita pula. Tunggu mereka di tengah laut sekarang mengikuti jalan yang sudah disediakan. Karena kami melihat kamu telah memukulkan tongkatmu tadi sehingga laut terbelah, pukulkan kembali tongkatmu wahai Musa, supaya laut yang terbelah itu bertaut. Tapi Allah melarang Nabi Musa. Jangan wahai Musa, jangan ikuti perintah Bani Israil. Aku ingin mengajar Bani Israil itu. Sesungguhnya yang membuat laut terbelah itu bukan tongkatmu. Jangan pukulkan tongkatmu itu ke laut, tapi mintalah langsung kepadaku supaya laut itu bertaut. Maka dalam kisah tidak ada Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut kemudian laut bertaut. Tidak. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan laut itu bertaut sehingga musuhmu itu ditenggelamkan di laut itu. Untuk mengajar Bani Israil supaya jangan memahami sesuatu itu hanya berdasarkan hukum sebab akibat. Sebab akibat saja. Itu yang berarti kisah. Sehingga ibu-ibu tidak lagi memberikan semangat kepada anaknya. Nah, ibu ini dah tua, dah susah dari ini. Maka pandai-pandai kamu, ini ibu yang pakai semangat ini. Ibu yang bersemangat, insya Allah, meskipun ibu tua seperti ini, apabila Allah memberikan rezeki, maka insya Allah, meskipun ibu tua sedikit, ada lemah, banyak sakit, tetapi apabila Allah menghendaki, insya Allah, rezeki kita tak akan kurang. Ini bahasa ibu yang seperti ini dengan tiga anaknya. Tadi ibu tetap mengaji, malam ini baru mengaji. Sehingga sang ibu ini bisa membangunkan keyakinan pada anak, semangat pada anak. Karena kalau kita punya semangat itu, kita bisa berikan semangat pada orang lain. Kalau kita tak punya semangat, apa yang mau kita kasihkan kepada orang lain? Semalam saya kumpulkan anak-anak mahasiswa-mahasiswi kita berikan semangat. Kita masuk isya? Belum, sedikit lagi. Belum. Namanya ada azan itu. Kita beri semangat. Anak-anak yang belajar di Institut Sains Al-Quran. Saya diamanahkan untuk memimpin Institut Sains Al-Quran perguruan tinggi yang berkaitan dengan sains, tapi digali dari Al-Quran untuk membangunkan kesejahteraan dan dengan harapan nanti bisa membangunkan peradaban. Maka kita coba lihat apa sains Al-Quran yang sesuai. Ada apa? Satu di antaranya adalah kurma. Karena dalam Al-Quran disebutkan pohon yang terbaik itu adalah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan dia syajaratul nakhlah, dia adalah pohon kurma, pohon yang terbaik. Akar yang menjulang ke bumi, kemudian pohonnya itu menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Terus senantiasa memberikan buahnya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kemarin kita pergi ke Thailand, ada orang Thailand yang berhasil berladang kurma. Dan orang tersebut kita bawa ke sini kemarin. Kita bawa orang Thailand ke sini. Alhamdulillah bersedia berdatang ke sini. Kemudian setelah kita hitung itu, ini menjanjikan sekali kurma. Satu batang kurma yang beliau tanam di Thailand itu menghasilkan buah 320 kg.
buah. Kalau 1 kilogram itu harganya 50 real, 1 real 3.000, berarti 320 kali 50 kali 100 kali 3.000, maka jumlahnya itu 48 juta. 48 juta. Satu batang, satu tahun. Sawit, kita tanya orang yang untuk bersawit, satu batang sawit itu satu hari hanya Rp1.000 dulu. Berarti 1 tahun hanya 365.000. 365.000. Satu batang sawit 365.000. Satu batang kurma 48 juta. Pilih mana? Kurma atau sawit? Di sini bisa tanam depan rumah satu kan tanam. Bisa dong. 48 juta setahun. Berarti kalau setahun 48 juta, satu bulan berapa? 4 juta. Berapa? 4 juta. Satu batang kurma bergaji 4 juta. Tanam depan rumah satu 4 juta. Tanam satu lagi belakang rumah 8 juta. Tanam sebelah kanan 4 juta. Satu lagi 12 juta. Satu lagi sebelah kiri 16. Subhanallah, 16 juta. 4 batang saja. Paling-paling bisa berbuah, kan Ustaz? Akan begitu pertanyaannya. Bisa, ini orang Thailand bisa berbuah. Apa bedanya dengan kita di sini? Bagaimana? Yakin akan bertanam kurma? Yakin. Mengapa yakin? Kuasa mutlak. Innama amruhu Iza arada syai'an an yakuna yakuna lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki, wahai kurma berbuah, berbuahlah kurma. Tapi mesti belajar. Maka tanggal 18 ini kita kirim 2 orang untuk belajar ke Thailand dari institut kita. Jadi kita gaji, kita jadikan pegawai, dan kita hantar untuk belajar ke sana. Sampai nanti bulan Agustus baru mereka berdua pulang. Mereka berdua ini kita amanahkan untuk mempelajari seluruh kurma dari A sampai Z, sehingga nanti bisa mengajar kita di sini. Sekarang ini masih mengatakan apa bisa berbuah, tetapi melalui ilmu kun fayakun tak ada yang tak bisa berbuah apabila Allah menghendaki. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi maka jadilah. Tetapi tak cukup dengan aturan itu saja. Kita juga berusaha saja tak cukup, supaya kita ini tetap yakin apa yang kita usahakan menjadi, yaitu kalau Allah menghendaki sesuatu jadi maka jadilah. Mungkin tidak Masjid Nurul Haq ini bertingkat 16. Allahu Akbar. Satu ini susahnya. Untuk meja luar ini dah kehabisan uang. Untuk nambah lagi AC-nya tak ada lagi. Kemudian listriknya pula tak cukup. Tengah sholat mati lampu. Mungkin kita makan baru 16 tingkat ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini dia pelajaran. Bawalah apa saja dalam hidup yang akan membuat kita menjadi tenang menjalani hidup. Masing-masing kita pasti diuji. Jangan sedih dengan ujian Allah. Jangan teruskan sedih. Dan jangan sampai sekali berputus asa. Karena Allah Maha berkuasa dan kuasanya tidak terbatas, maka tidak ada alasan untuk berputus asa. Banyak ayat yang lain. Ini baru satu ayat yang kita sampaikan. Sambung minggu Yaitu depan. surah Al-Baqarah ayat 117. InsyaAllah nanti kita akan sampaikan pada masa yang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.